Sekarang gimana? Riba itu ada 73 pintu. Yang paling kecil dosa adalah bunga. Itu sama dengan berzina dengan ibu kandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PehTem yang sedang bahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Inar Sekasari dalam PehTem, podcast PehTem. Dan buat Anda pastinya sudah subscribe belum? Yang belum subscribe, tekan tombol lonceng untuk tetap update informasi-informasi dari kami. Saya mewakili seluruh tim PehTem yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berpuasa. Pastinya semangat Ramadan. Untuk kita terus belajar pastinya dan terus mengupdate informasi-informasi yang terbaru. Kali ini tepatnya di edisi Kamis 19 April 2021 di episode ke-30 di tahun kedua, kita akan belajar mengenai Bank Syariah bersama ekonom senior Dr. Rusdi Hamid SEMM. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paknya gimana? Siapa saya panggil Pak Doktor? Pak Rusdi? Pak Rusdi aja. Pak Rusdi. Pak Rusdi, terima kasih banyak waktunya untuk PehTem, Pak. Ini ada mau PehTem, Pak, tentang Bank Syariah. Iya. Menelisik Bank Syariah di Indonesia, termasuk di Aceh kan, Pak? Iya. Sudah kemudian kita beralih kemudian ke Bank Syariah. Kita semangat kita ini seperti apa kemudian Pak lahirnya kemudian Bank Syariah ini? Kenapa kemudian baru hari ini semangatnya atau baru lahir hari ini? Silakan Pak Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengawali dulu dari apa sebab lahirnya Bank Syariah di Indonesia. Di Indonesia. Indonesia itu tidak lepas dari peran Pak Profesor Ibrahim Hasan, Gubernur Aceh. Beliau salah satu. Beliau yang pertama sekali membuat gagasan di sini. Beliau membuat gagasan Bank Zakat di Aceh. Bank Zakat. Bank Zakat di Aceh. Di Aceh. Lalu di Aceh. kemudian semangat itu di. Nanti. Oke. Bank Zakat. Bank Zakat. Kemudian beliau memanggil Pak Samsunan Mahmud di Rut Bank Aceh. Memanggil Pak Samsunan Mahmud bahwa bagaimana kita membuat BPR syariah yang namanya Bank Zakat. Ya. Jadi Pak Samsunan memanggil saya karena saya sebagai perencana. Bapak terlibat juga pada saat itu? Pertama terlibat lah. Yang menggagas, yang membuat, yang mendirikan Bank Syariah saya. Ya. Jadi perintah Pak Samsunan bagaimana Pak Rusdi tolong sambut aspirasi gubernur untuk Bank Zakat. Tahun berapa itu Pak? Tahun 90-an, 91 ya, 91. 91. 30 tahun yang lalu. Jadi beliau buat apa namanya gagasan itu, kemudian beliau tulis di satu media nasional. Entah Kompas kalau nggak salah saya atau Republika, tapi disambut oleh Jakarta. Kebetulan waktu itu kalau tidak salah ketua ISMI-nya Pak Ibrahim Hasan, ketua ISMI dia, ketua ISMI juga. Ikatan Cendekiawan Muslim. ISMI, Di sana setelah Pak Habibie, Adi Sasono. Adi Sasono, ketua ISMI menyambut baik. Beliau berkomunikasi dengan Pak Wapres waktu itu Pak Habibie. Habibie langsung menyambut bagus. Kita dirikan Bank Islam di Indonesia ini pertama. Belum ada undang-undang itu. Nah, setelah baca ini ada gagasan Pak Ibrahim mungkin ya terinspirasi. Jadi sambutan baik dari Wapres waktu itu Pak Habibie berkomunikasi dengan Presiden Pak Soeharto. Pak Harto menyambut baik. Kan Pak Harto waktu itu kan naik haji kan semua. Jadi berdirilah itu Bank Muamalat. Bu Amalah Pak. Bank Muamalat. Ya, Bank Muamalat berdiri tahun 91 kalau nggak salah gitu. Ini cakupannya nasional ya Pak ya? Cakupan nasional. Ini nanti akan terkait ke kita ini. Jadi pada saat itu saya panggil semua ulama di Aceh. Pak Sofyan Hamzah, semua ulama besar di Aceh kita panggil rapat sampai 4 kali rapat.
Ada satu di situ Pak Safwan Idris, Muhammad Ali Muhammad, Pak Imam Masjid Raya, Pak Sofian Hamzah. Jadi rapat semua profesor Muslim, rapat di situ. Ada kebetulan ada yang mengkritik. Kenapa, Pak? Mengkritik. Karena Pak Ibrahim Hasan ingin uang zakat didirikan bank. Oke, dari uang zakat itu. Uang zakat, kita besar sekali zakat, kenapa tidak kita dirikan bank zakat? Ada protes satu. Kritiknya di situ berarti. Salah satu, bukan protes berat. Enggak bisa sih uang zakat ini kita jadikan bank. Jadi saya berikan penjelasan. Begini Pak, Bapak-bapak. Pak Ibrahim Hasan bukan bank zakatnya mendirikan bank syariah. Tapi uang zakat yang dibagi ke senif-senif itu, orang miskin, dijadikan sahamnya. Jadi kita akan memberikan nanti dia laba untuk dia tiap tahun. Ini milik dia, sudah milik dia. Almarhum Pak Safwan langsung, wah itu bagus sekali. Pak Safwan Idris, Dr. Safwan Idris. Bagus sekali, akhirnya semua mendapat sambutan. Yang jangan itu uang zakat didirikan itu. Tidak Pak, uang zakat itu menjadi saham. Berarti salah pemahaman tadi Salah awalnya, pemahaman Pak. pertama. Akhirnya Bapak luruskan dan semua menyepakati. Ulama, pelaku ekonomi. Paling bagus katanya. Okay. Akhirnya saya berinisiatif membuatlah akte notaris pendirian bank syariah, bank syariah pertama BPR syariah. Kita ajukan ke apa? Terakhir Pak Ibrahim Hasan menelpon saya, sedih katanya. Coba jangan kamu buat bank zakat lagi. Jangan buat nama bank zakat. Apa juga Pak? Bank harkat. Cocok, cocok Pak harkat. Nah, bank harkat. Jadi jadilah itu kita ajukan ke Jakarta. Yang mengajukan mungkin setelah Bank Muamalat kita. Mengajukan itu ke pemerintah waktu itu yang Menteri Keuangan yang memberi izin, bukan BI. Ya. Jadi keluar izin untuk kita yang kedua. Rupanya di Bandung ada Bank Mardatila, BPR Mardatila mengajukan juga. Berarti waktunya sama kita ajukan. Duluan kita ajukan karena mereka dekat kan Bandung ke Jakarta. Mereka keluar setelah Bank Muamalat. Mereka yang duluan disetujui. Ya, udah itu keluar kita. Jadi kita nomor 1 lah kalau di Indonesia di Sumatera. Di Indonesia pun termasuk ya bersama lah dengan bank itu. Bank Mardatilah tadi Mardatilah. Ya, Pak, ya? Yang di Bandung. Ya. Oke. Berarti kemudian dari Bank Muamalat itu yang kemudian lahir dari gagasan kita juga, Pak? Iya, gagasan Pak Ibrahim almarhum, semoga panjang luas kubur. Amin, amin. Dari Bank Muamalat kemudian lahirlah Bank Harkat, Pak. Bank Harkat di Aceh itu sampai meninggalnya Bank Harkat itu adalah masalah-masalah. Pak Muslim, Profesor Muslim itu menjadi selalu Dewan Pengawas Syariah waktu itu. Artinya DPS juga sudah ada pada saat itu, Pak? DPS sudah ada. Jadi dalam perjalanan kemudian Pak Ibrahim Hasan meminta dirikan satu di sini Bank Baitur Rahman, BPR Baitur Rahman. Saya juga ketua timnya. Kita buat besar-besaran itu iklan pidato Pak Gubernur Ibrahim Hasan, saya buat slide pidato besar-besaran di Masjid Raya Baitur Rahman. Kita dirikan Bank Baitur Rahman satu, kebanggaan kita pada saat Maulid besar, Maulid Akbar. Setelah meninggalnya Bang Harkat tadi, Pak? Bukan, Bang Harkat baru kemarin meninggal. Berarti masih Bang Harkat, lahir Bank Baitur Rahman. Saya pendiri juga di situ, cuman sekarang mereka lupakan, enggak tahu lah. Bapak dilupakan? Dia lupakan begini, kadang-kadang nggak diundang pun. Karena saham kita memang ada saham cuma 2 juta, Bank Harkat dulu 2 juta. Kemudian Pak Ibrahim Hasan minta lagi didirikan satu bank lagi di Sigli, Bank Tunku Syek di Pantai. Tunku Syek di Pantai. Di Sigli. Waktu itu terus apa? Kemudian kita lahirlah, saya juga komandannya, ditunjuk oleh Pak Samsunan. Saya menggagas untuk mendirikan Bank Aceh Syariah.
muncullah unit usaha syariah Bank Aceh di Aceh. BPD yang pertama juga di Indonesia. Jadi semuanya ke kita ini. Jadi muncul Bank Syariah itu 2004. 2004 Pak ya? 2004. Sudah puluhan tahun. Itu karena terlalu lama polemik, terlalu lama mencari bentuk, terlalu lama itu. Saya selalu ke Jakarta mencari bentuk bagaimana bank ini sampai kita di PAPI itu. PAPI Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, PAPSI. Kemudian ada akuntansi syariah. Jadi kita selalu diundang di mana ada kendala, mereka tim-tim ahli akuntan, ahli akuntansi. Saya dengan Pak Ma'ruf Amin pernah saya tanyakan juga. Pernah saya tanya. Wapres hari ini. Wapres hari ini. Beliau Ketua Majelis Ulama waktu itu memang penggagas luar biasa beliau. Jadi dalam satu forum nasional saya tanya sampai tanya yang menggeliti. Saya tunjuk setelah pidato beliau, tunjuk tangan, Pak Kiai. Saya ditunjuk sekarang sebagai Kepala Unit Usaha Syariah Bank Aceh. Dulu BPD Aceh. Saya kan sudah mu'alaf ini saya bilang. Karena tadinya dari konvensional ya Pak. Kepindah Kan saya jadi sudah mu'alaf. Sudah mu'alaf. Oke, bahasanya Jadi mu'alaf. kenapa katanya? Begini, induknya kan bank konvensional itu. Masih konvensional saya bilang, masih haram. Bank Indonesia? Enggak, Bank Aceh kan masih. Bank Aceh, yang di kita belum ya Pak masih konvensional. Saya jadi anaknya, saya masuk mu'alaf. Kemudian nanti induk, karena saya sukses atau saya gagal, saya ditarik. Bagaimana hukum untuk saya? Apakah saya dosa? Jadi, wah, disorak seluruh Indonesia. Waktu itu Asbisindo, asosiasi masih kecil lah, kira-kira seluruh Indonesia sudah ada Bambang. Nah, inilah. Kita pelajari bahwa intinya bank Islam ini adalah bank bagi hasil. Bank bagi hasil. Bagi hasil. Bagi Pak, hasil. itu yang harus kita tekankan. Karena ulama mengharamkan bunga. Kenapa haram bunga? Bunga haram karena diambil atas pokok pinjaman. Meminjam itu kan harus kembali. Kalau kita pinjam Honda kan Honda yang kembali. Nggak mungkin akan bertambah sekiornya. Nggak mungkin kan begitu. Bannya jadi tambah gitu ya. Nggak boleh. Nah, jadi inti kalau meminjam itu kembali yang semula. Sesuai dengan apa yang dipinjam. Sesuai apa yang dipinjam. Makanya itulah pinjaman tidak boleh lebih. Nah, jadi bank konvensional kan menghitung kalau Anda pinjam 1 juta, Anda tambah 10%. Oke, artinya kita harus bayar tambahannya ya Pak ya. Itu yang haram. Yang haram ditambahnya. Diharam tambahan. Oke, karena riba itu kan menambah. Oke. Arti riba. Bunga itu kan menambah. Nah, jadi nanti itu kadang-kadang di sini saya bertengkar dengan orang-orang ini. Begini bertengkarnya. Kadang-kadang saya akan diminta kuliah. Saya begini frontal bicara. Bunga sama dengan margin, sama dengan rente, sama dengan rate. Sama. Namanya aja beda. Namanya beda. Upah enggak ada begini bunga yang haram. Ya haram, bunga haram. Bunga bisa halal, saya bilang. Kenapa bisa halal, Pak? Sekarang ini lembu. Ini lembu. Lembu ini sah kita makan kalau dipotong dengan bismillah. Tapi kalau tidak dengan nama Allah kita potong, dia tidak sah. Juga kalau ini margin misalnya Anda bilang, ambil duluan, itu nggak sah. Haram juga. Kenapa? Ini sekarang kan margin kita gini. Margin. Nggak bisa begitu. Sama. Saya bilang kredit. Orang ini protes. Bapak kok masih bilang kredit? Bapak pendiri bank syariah kok bilang kredit? Inilah Anda jangan baca lapik kitab, saya bilang. Saya sudah ratusan buku saya baca, bukan ahli agama, enggak. Itu fikih pada ulama. Tapi saya baca begini dari sejarah, di mana lahir nama kredit? Itu kard dulu. Masa jahiliyah sudah lahir kard. Sampai ke Nabi kard. Kard artinya pinjam.
Akhirnya muncul ke Yunani, kredo dibilang. Karena bahasa akan beda-beda. Sampailah ke kita kredit. Sampai ke Inggris kredit. Kita kredit. Ya, Kredit. kan? Jadi kredit itu sampai sekarang dipakai oleh OJK juga. Kredit, garis miring pembiayaan. Justru kalau kita katakan pembiayaan dalam nomenklatur bahasa itu keliru. Kalau sudah kita biayai, tidak bayar lagi. Ini Artinya versi Pak Rusdi, pembiayaan itu juga harus betul makna dan aplikasinya. harus ya, Pak? betul makna. Jadi jangan hanya seperti apa Indah bilang tadi hanya balik nama. Oke. Jadi kita bukan sekedar balik nama. Tapi bukan berarti balik nama itu salah atau tidak balik nama itu salah. Bukan begitu. Tapi dalam perlakuan. Dalam Islam mengajar nurani. Naluri ada. Jadi lebih kepada nurani. Nurani artinya kita begini, dalam menolong orang itu jangan ansih gitu. Menolong sesama umat Islam itu jangan ansih. Oh, kamu harus begini. Itu kenapa diharamkan bunga? Karena pada saat orang butuh dia tekan, mengeksploitasi orang, manusia. Kamu harus bayar begini. Ya. Pada saya malah saya kritik sekarang. Kok bank menjadi bank jual beli terus? Oke. Kita, obsesi kita dulu, bank syariah itu bank bagi hasil. Bank bagi hasil. Bank Bagi syariah hasil, syirkah, berkongsi dengan nasabah. Hari ini Bapak lihat jual beli saja. Sudah jual beli, sudah jadi toko. Bukan berarti, mungkin saya nggak ngerti apakah salah atau nggak salah, saya nggak tahu. Kata fatwa jual beli itu sah. Tapi kita baca dalam ayat Al-Baqarah itu halal jual beli dan diharamkan riba dan haram riba. Tapi orang kita memotong ini. Jual beli halal, berapa aja kamu taruh angka, yang penting jangan riba. Padahal riba itu kan menyatu dengan kata-kata itu. Dan haram riba. Karena pada saat jahiliyah itu kan sama jual beli dengan riba katanya. Turun ayat itu. Halal jual beli dan haram riba. Sekarang gimana? Riba itu ada 73 pintu. Yang paling kecil dosa adalah bunga. Itu sama dengan berzina dengan ibu kandung. Itu tingkat yang paling rendah dosa. Tingkat yang paling tinggi dosa membuat fitnah untuk orang. Itu riba, karena mengambil keuntungan yang bukan materi, mungkin mengambil keuntungan dengan bilang itu kan ada keuntungan. Iya. Tapi itu dosa yang lebih besar. Tadi yang paling kecil kan berzina dengan bukan yang enggak. Nah, mungkin. Itu. Ya, Pak Rusdi, tadi kan kita bicara bagaimana kemudian sistem dari bank konvensional, Ya. kan, yang selama ini kalau tadi bahasanya Pak Rusdi saya pinjam misalkan, kita belum jadi mualaf ini Pak. Ya, Sekarang kita sudah jadi mualaf Pak. Bagaimana kemudian sistemnya yang pemirsa PTM perlu tahu Pak? Perbedaan yang signifikan. Kalau tadi misalnya kita pinjam uang nih, 1 juta, ada tambahannya yang kita harus bayar. Kalau di syariah seharusnya seperti apa Pak? Kalau Syariah itu seharusnya itu bank memberikan pinjaman kepada kita. Bukan pinjaman itu, tapi memberikan modal kepada kita. artinya kalau Pak Rusdi sebagai bank, misalkan saya yang peminjam, Pak Rusdi bukan peminjam sebenarnya. bahasanya apa Pak? Apa namanya ya? Kalau iyalah katakanlah peminjam, tapi itu tidak pinjaman. Oke. Memberi modal. Modal artinya sirkah, berkongsi. Berkongsi. Ya, berkongsi. Memberi modal kepada Indah. Nanti Indah pada saat berdagang atau berusaha akan ada untung. Untung itulah yang minta dibagi oleh bank. Berapa Anda kasih untuk saya yang Persennya punya modal? berapa Pak harusnya? Tergantung, terserah. Kesepakatan, akadnya apa ya? Akad itu kan perjanjian. Iya. Tapi akad itu juga bank ini sekarang kan begini Bang. Kalau seperti zaman dahulu orang
bermudarabah. Mudarabah ini artinya mudarabah bagi hasil. Menyulas. Saya kasih lembu untuk Indah satu, tolong pelihara lembu ini. Nanti kalau ada anaknya bagi 2. Kalau ada anak 2, 1 seorang anaknya. Itu kan 50-50. Itu ya seharusnya kalau bicara syariah. Yang dulu zaman dulu. Artinya ini masuk ke kita ini begini, ada kelemahan juga fatwa, bukan kelemahan fatwa. Yang bank akan takut memberikan. Karena ada fatwa begini. Kalau uang itu hangus atau lembu itu mati kalau dulu, itu semuanya tidak ada lagi. Saya udah tidak boleh nuntut. Karena tidak sengaja mati. Tapi bagi hasilnya kan 50-50. Tadi di perjanjian. Di perjanjian. Dengan bank ini sekarang memberikan kepada Indah 1 miliar. Yang diminta oleh bank hanya standar ekuivalen 12% bunga biasa. Tetapi dalam bentuk bagi hasil. Bagi hasil mungkin hanya 15% untuk bank. Atau 20% untuk bank, untuk Indah 80%. Tapi dalam fatwa, ini maka ketakutan bank. Dalam fatwa itu menyatakan kalau nasabah itu kerugian, itu ditanggung sepenuhnya oleh bank. Tak bayar. Itu bank akan kolab karena dia harus membayar untuk orang. Kalau bank misalnya bagi hasil juga dengan orang, tidak akan kolab bank lah misalnya. Kan orang kan kolab juga. Kan akan tidak menyimpan uang. Di situ kita kalah dengan. Karena ini yang perlu mungkin pengkajian kembali. Kerugian itu sesuai dengan bagi hasil. Nah, kalau dulu 50-50, total lah 100%. Tapi kalau 20, ya 70% lah yang begini, atau 50% lah ditanggung kerugian oleh bank. Nah, begitu dia. Oke. Tapi ini enggak, harus 100%. Maka enggak ada mudarabah sekarang. Hari ini 100% Bapak lihat masih. 100% kalau nasabah itu tidak sengaja. Misalnya dia ada musibah, kena musibah. 100% ditanggung oleh bank. Bank konvensional kan tidak ada. Dia hantam aja. Bayar. Itu kan rugi karena rugi Anda. Mereka tidak mau tahu kalau konvensional ya Pak ya. Ya, jadi bank Islam ini kan mengajarkan begitu toleran. Tidak sanggup orang bayar utang, sebenarnya ada negara dari uang zakat itu bayar untuk utang dia. Kalau enggak dia akan dosa sepanjang masa. Enggak bayar utang. Iya. Tapi kita hanya setengah-setengah ini menjalankan. Kita setengah Pak Rusdi. Kita nih semangatnya Pak sudah menjalankan nih 2018 diketok palu kanun LKS. Terus kemudian ini pemerintah 2022 ini seluruh bank dan non bank itu harus syariah. Harus syariah. Di Aceh. Ini semangatnya sudah syariah nih Pak. Bagaimana kemudian kita pemerintah ini semangatnya selamat dunia dan akhirat nih Pak ya, kita bebas dari riba. Seperti apa yang Pak harus dilihat? Kita sudah menjalankan itu sepenuhnya atau ya mungkin dalam ini masih proses atau hanya ganti seragam saja Pak Rusdi? Tidak ganti seragam. Saya lihat begini, gamangnya orang bank. Semua fatwa itu tidak ada rujukan turunan aplikasi untuk aplikasi di lapangan, sehingga satu fatwa itu bermacam persepsi. Ada persepsi begini, saya bilang kenapa tidak mudarabah pada bank? Apa orang bank bilang, Pak, mudarabah kan 100% uang bank harus kasih untuk orang itu 0%. Itu persepsinya. Saya bilang enggak begitu. Dia ada usaha. Kita kasih uang, usaha dia ini berapa, kita sudah lihat dia. Saya tambah uang saya 1 miliar untuk Anda. Berapa Anda kasih keuntungan, akan ada keuntungan untuk saya? Ya dari 100% dari itu. Enggak ada hubungan bagi. Saya bilang kalau musyarakah, dia timbul modal, bank timbul modal, itu pengusaha tidak bisa bangkit. Karena dia tidak bisa terima orang lain punya. Dari penjelasan itu Pak, artinya orang bank juga belum sepenuhnya paham tentang arti syariah. Jauh sekali. Masih jauh? Jauh sekali. Karena ini memerlukan ya, DPS dia juga harus memerlukan bagaimana ilmu matematikanya. Akademik itu harus menciptakan bagaimana SOP.
Yang supaya itu akan padu apa yang dikatakan oleh fatwa ulama akan padu dengan aplikasi. Jadi sekarang teknologi lagi. Fintech ya Pak? Fintech. Finansial teknologi itu kan. Tapi enggak dalam bank aja yang enggak fintech ini sekarang. Itu harus ada teknologi untuk menghitung untuk ini kan. Sekarang kan kayak anak-anak sekolah. Dulu kami ada Saffron, bagaimana membagi itu kan. Ini sekarang kan tekan-tekan. Ada sistemnya sendiri ya Pak ya, di bank khususnya ya. Ada sistem, tapi sistem itu kan dibangun dengan rumus-rumus. Inilah yang memang sangat sulit saya lihat. Artinya seluruhnya harus syariah ya Pak? Harus syariah. Sistemnya harus seru. Syariah itu bank terbaik di antara sebenarnya bank-bank. Kenapa saya bilang begitu? Satu kejadian di London itu bank konvensional, bank milik kafir. Datang orang Arab, satu orang Arab, bagus sekali sejarahnya itu. Datang orang Arab punya hotel yang paling besar, banyak orang Arab sana investasi hotel besar-besar. Dia minta pinjaman ke bank itu. Di sana kan banyak Muslim. Tanya waktu dia dengan apa, kalau kita ya kira-kira 10 triliun minta uang itu. Tapi dengan apa, kalau mereka euro ya. Kursnya euro Pak, euro ya? Kan. Itu dengan bunganya mereka kan kalau tidak salah 3%. Kalau di bank kita kan 12% karena rupiah. Itu 3% ya bunga. Datang orang ini, Pak, dia bawa konsultannya, bawa proposal, minta pinjaman. Dihitung oleh konsultan mereka, orang bank, mengatakan begini Pak, katanya. Kami sudah hitung, kita bagi hasil aja. Jangan bunga, bagi hasil aja, dia bilang. Jadi bagi hasil berapa begini? Gini. Dihitung, pada bagi hasil itu, orang hotel harus membayar sekitar, mungkin kalau dihitung dari sampai 6%. Kata orang, enggak maulah kami. Kenapa harus begitu? Anda kan bunga, kami kan dengan bunga. Ya Anda kan Muslim. Kita join aja, kenapa? Ikut bagi hasil tadi. Jadi bagi hasil ini enggak mau, ini enggak mau. Ini orang Islam yang enggak mau, ya lucunya. Orang kafir ini minta. Jadi akhirnya konsultan turun-menurunlah nilai bagi hasilnya. Akhirnya jatuh pada bagi hasil 4. Kira-kira kalau nanti laba, karena dia sudah pasti angka labanya, sudah ada hitungan. Kira-kira 4%. Karu masih untung ambil dengan bunga kan? Iya. Ya. Jadi bank ini untung besar dia. Makanya bank syariah itu untung. Tapi ada juga rugi ya, karena mungkin ada musibah orang tidak bisa itu kan. Ya itu harus sama-sama tanggung. Maka profit and loss sharing. Rugi laba. Kita di Bank Aceh Syariah itu sudah SOP-nya sudah mantap. Tapi yang paling dibutuhkan sekarang kan penetralisir pegawai dari konvensional ke syariah. Jadi mu'alaf. Jadi mu'alaf semua kan. Jadi ini masih banyak gamang dan proses. Saya tidak setuju kalau orang-orang di luar mengatakan, Pak, kalau saya kritik Bank Syariah, Bapak mengkritik. Bagaimana enggak saya kritik? 30 tahun sudah saya dirikan Bank Syariah, selalu dalam proses. Padahal tidak ada perlu proses. Bank Syariah itu sudah jelas. Sudah jelas ya? Jelas. Sudah ada fatwa, sudah ada semuanya. Jadi tidak ada masalah apapun. Nasabah kita akan senang. Begitu kita kasih pinjaman. Bagaimana kita kasih pinjaman Pak? Nanti dia tipu. Berarti kita ini nggak percaya sama orang, saya bilang. Oke. Artinya Bapak kritik adalah kenapa kita masih terus berproses. Kita sudah lama padahal semangatnya Pak. Ya. Kita bahkan sudah lama, kalau tadi Bapak termasuk salah satu orang di balik Bank Syariah yang ada di Aceh. Tapi kenapa kita terus berproses Pak? Tapi semangat ini apakah Bapak lihat dengan adanya yang hari ini Pak?
di Aceh nggak ada pilihan lain, Pak. Kita bank syariah. Bapak artinya sepakat sekali kita dengan kesyariahan bank ini. Kita akan betul-betul bebas dari riba, Pak, dengan ini, dengan adanya bank ini. Walaupun memang tadi kita masih berproses terus. Saya lihat dengan kondisi ini, maaf ya, harus saya kritik demi bangsa, demi Aceh. Ini kalau dengan perlakuan jual beli terus di bank itu, ekonomi kita tidak akan bisa bangkit. Kenapa? Ada bank yang membuat begini. Indah perlu dana, datang bank. Apa saya ada toko satu, Pak. Jual toko ke saya dulu, ke bank. Perlu uang 1 miliar kan? Jual toko 1 miliar, saya kasih 1 miliar. Kemudian bank ini menjual lagi kepada Anda 1,5 miliar. Kan gila itu cara buat. 1,5 miliar, nanti Indah bayar pelan-pelan. Sampai hari ini ada yang begitu. Ada yang begitu. Masih Karena ada yang begitu? Iya, jual beli. Jadi mereka menerjemahkan ini kan sesuka hati. Itu yang Bapak lihat masih Ada saya lihat dari teman-teman mengadu. Bagaimana ini, Pak? Saya bilang kalau sudah proses ini ya, LKS ini yang paling menghebohkan ya. Menghebohkan misalnya semua bank sudah proses ke LKS. Itu orang-orang yang meminjam kemarin itu tidak perlu bayar bunga lagi. Tinggalkan tinggalkanlah riba. Yang setelah ada ayat yang terakhir itu, yang telah kamu ambil sudahlah, tinggalkanlah riba sisanya, sisa riba. Itu kan dulu kan misalnya bank BRI, bank konvensional belum syariah, sekarang disyariahkan. Itu semua nasabahnya tidak perlu lagi bayar bunga. Karena seperti itu. Harusnya kan itu kan ayat mengatakan. Nah, tapi kan bank ini kan tidak mau rugi. Ini di sinilah proses di mana. Jadi kalau kita mau kafah, harus itulah yang dikaji oleh pakar. Jangan memaksa-maksa begini, memaksa. Saya melihat seolah-olah paksa harus syariah, paksa harus syariah, semua harus proses syariah. Jadi orang ketakutan. Kenapa? Padahal orang begini melihat bank syariah itu bagus ya. Kan itu dia. Kemudian saya tidak setuju lagi bank syariah kita tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi masa depan. Itu tidak bisa bilang begitu, saya bilang. Ilmu sudah dikasih Allah. Prediksi itu jelas harus ada. Sekarang saya bilang contoh. Anda berangkat dengan Garuda ke Medan ini jam 10 di sini, jam berapa sampai ke sana? Kenapa Anda bisa bilang jam 11? Karena sudah memang artinya sudah jelas. Sudah jelas ada. Kecuali sekali-sekali angin. Kan gitu. Jadi kita tidak boleh menafikan diri, membodohkan diri. Islam ini yang menciptakan dulu Al-Jabar orang Islam, yang menciptakan ilmu falak orang Islam, yang menciptakan pengobatan orang Islam, kitab Mujarabat. Itu kan. Jadi kenapa kita sekarang kerdil? Jadi seolah-olah kita kalah dengan bank konvensional. Padahal kalahnya karena proses kita ini yang nggak benar. Artinya kita juga harus jadi raksasa dengan proses yang bagus ya, Pak. Kita harus berproses menjadi raksasa. Iya, raksasa. Dan itu benar terjadi sebenarnya. Benar-benar terjadi. Bank di Malaysia itu kan kuat sekali bank syariahnya. Bank syariah. Kita bisa belajar dari orang, Pak. Bisa. Kita ini malah terus terkerdil nanti. Ekonomi nggak bangkit karena asyik jual beli. Jual beli itu kan misalnya begini, bank itu ada orang perlu mobil. Itu ke sana langsung kayak leasing. Jual mobil bank. Mobil itu kan konsumtif. Uang yang diambil untuk harga mobil itu dibawa ke Medan ke sana. Kita apa di sini? Jadi uang di Aceh ini semuanya berproses ke Medan. Lewat telur, lewat ini, lewat itu, semuanya ke Medan. Miskinlah orang Aceh. Jadi ini sampai kapan?
tetap akan panjang. Baik. Bank itu adalah sebenarnya alat otonomi, lembaga perantara antara orang yang punya uang dengan orang yang tidak punya uang. Dia lembaga yang memberikan. Tumbuhlah investasi. Seorang petani dia pelihara ayam. Dulu dia ayam bertelur 1.000 buah. Kita tambah uang bisa 10.000. Pertumbuhan ekonomi tinggi. Baik. Itu. Baik. Saya semangat sekali nih Pak, karena kita bicara tadi dari awal Pak Rusdi, kemudian salah satunya juga yang terlibat Pendiri, ya. pendiri juga dari Bank Syariah. Tapi waktu itu sudah habis Pak. Kalau Ya. saya boleh simpulkan, Pak Rusdi sangat sepakat kita bisa kuat dengan Syariah, tapi prosesnya ya Pak, Proses. kita harus kafah Ya, betul-betul. betul, ya. Kita betul-betul menyeluruh dalam segala proses Syariah. Dan kita bisa untuk itu Pak. Bisa. Allah bisa. Jangan ada kritik dari orang. Kritik itu kita terima. Kenapa ada buku yang mengatakan bahwa tidak syariahnya bank syariah? Itu kan sangat miris. Tapi apa yang mereka kemukakan di situ kita kan harus bisa memahami. Mungkin pandangan mereka itu dia lihat begini perlakuan yang kita lihat. Jadi tidak generalisir tidak syariahnya bank syariah. Tapi itu masukan ya Pak. Masukan yang bagus. Masukan yang baik. Ada satu problem dulu di Bank Aceh itu ketika kalau tidak salah orang yang sampai viral, dia bilang bank Aceh itu bank ya buruk lah. Karena begini, saya ambil pinjaman segini, tapi sudah bertahun-tahun waktu mau bayar masih begini, berarti tidak turun-turun. Kita seharusnya menjelaskan, jangan marah. Yang dia rasakan. Bagaimana proses kita hitung? Jadi mereka menganggap sama aja dengan bank konvensional. Memang sama dalam hitungannya kalau kita lihat, kan. Tetapi kalau kita jelaskan, Anda jual beli, kalau sudah setur segini, tinggalkan segini. Banyak tinggal masih misalnya. Jadi tidak perlu marah. Oh, dia memang tidak syariah orang. Tidak boleh begitu. Dan harusnya memang syariah lebih berkah ya Pak? Lebih berkah dan lebih mudah dalam semuanya kan. Kita sama Islam harus saling percaya. Itu. Baik. Pak Rusdi, terima kasih banyak Pak untuk PHTM waktunya. Terakhir Pak, harapan Bapak, saran Bapak, closing statement-nya silakan. Saya melihat begini, di Aceh sudah ada Dewan Pengawas Syariah. Alhamdulillah sekali. Dulu di sana di Jakarta kan. Tapi di Aceh ini kan eksklusif khusus kita. Berarti harus memang betul-betul syariah di Aceh. Ini Dewan Pengawas Syariah ya. Itu Dewan Syariah Aceh. DSA, Dewan Syariah Aceh itu dia harus bisa meng-create satu metode bagaimana bank seharusnya bekerja. Jadi jangan cumplang-cimpling. Ada yang jual beli modelnya flat, ada yang menjual beli modelnya anuitas. Jadi harus ada satu kata, apa mau pakai anuitas, supaya akuntansinya beres, kan begitu. Nah, jadi Dewan Syariah Aceh inilah yang harus memang berperan. Saya lihat mungkin ya ada di situ beberapa pakar hebat ya. Pakar hebat mudah-mudahan nanti akan bangkit. Saya juga banyak memberikan masukan kepada teman-teman ini. Saya kan umur sekarang kan 73 tahun. 73 tahun kan enggak berapa aktif kalau ditanya aja. Jadi orang-orang anak-anak muda pun menganggap kita apalah kalau Kijang itu kan Kijang sudah tua. Ya. Sekarang Innova Kijang. Jadi kita enggak terpakai lagi gitu. Saya bilang gitu. Jadi itu. Baik. Tapi yang pasti Pak ini sekarang kan habis-habisan Pak Haizir ya, manajemen baru kami Bank Aceh itu. Itu Bank Aceh kan menjadi leader untuk Indonesia. Leadernya begini. Dia BPD yang sudah menerobos pertama untuk total syariah. Jadi itu dia. baik. Tapi yang pasti Pak, kita juga terima kasih
kepada Bapak dan tim pada saat itu, karena memang semangatnya ini syariah. Iya. Kita harus betul-betul terbebas dari riba Iya. dan ya semangat kita ya Pak ya, Betul. semangat kita muamalah dalam kafah ya Pak ya. Betul. Jadi tidak hanya ibadah tapi juga bicara Aceh, negeri Serambi Mekah, Serambi Mekah. semua ya Pak ya, semua Ya. lini termasuk muamalahnya Ya. juga syariah. Betul. Terima kasih banyak Pak Dr. Rusdi Ahamid SMMM ekonom senior. Terima kasih banyak Pak untuk ilmunya. Nanti kita bincang-bincang lagi Pak, ini menarik. Kemudian tadi Ya. ada beberapa hal yang ini menarik juga kita bahas Masih bagaimana tinggal. hari ini menjawab tantangan global. Tapi mudah-mudahan ada waktu ya Pak. Iya, boleh. Bapak bisa main lagi ke PTM. Terima kasih. Selamat berpuasa Pak, salam Terima untuk keluarga, sehat-sehat terus Pak. Sehat, insya Allah. Amin, amin. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa PTM yang sudah menyaksikan kami. Selamat berpuasa pastinya. Saya Indah Sekasari, mewakili seluruh tim PTM. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.